Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan guru se-Indonesia. Kita bisa join di Merdeka Belajar, salah satunya dengan mengikuti pelatihan secara mandiri. Nah, di situ banyak sekali pelatihan mandiri. Contohnya Merdeka Belajar. Ikuti semua modul, ikuti videonya, kerjakan post testnya, kemudian kita kerjakan aksi nyata. Aksi nyata sesuai dengan yang kita pilih, sesuai dengan rincian. Nah, seperti itu, seperti yang ada pada layar Bapak Ibu guru. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan aksi nyata mengenai Merdeka Belajar. Adapun modul yang pertama tentang mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Baik Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Kemudian, pendidikan itu segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi langkah awal kita sebagai pendidik, kita harus tahu bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Sehingga diharapkan kita bisa berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, selanjutnya modul kedua, mendidik dan mengajar. Apa itu mendidik dan mengajar? Kita lihat slide berikutnya. Perbedaan mengajar dan mendidik. Apa sih itu mengajar dan mendidik? Nah, di sini pengertian pengajaran yaitu suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan itu tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur-unsur peradaban agar kebudayaan yang kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan selama 1 abad. Menurut Ki Hajar Dewantara, ini pakar pendidikan di Indonesia ya, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Pemikiran tersebut adalah gagasan yang melampaui zamannya di masa beliau hidup dan masih relevan hingga sekarang ini. Selain pendidikan, kecerdasan atau keterampilan berpikir, pendidikan kultural yaitu pendidikan yang berdasarkan garis bangsa dan budaya, misalnya dengan menghargai proses belajar murid, merayakan setiap pencapaian pembelajaran, dan sesuai dengan kompetensi sangat dibutuhkan murid. Jadi pendidikan selama 1 abad itu pendidikan di era digital sekarang ini. Selanjutnya menjadi manusia secara utuh. Yang namanya utuh berarti tidak bisa dipisahkan. Maksud tidak bisa dipisahkan karena manusia itu merupakan makhluk Tuhan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu manusia secara lahir dan batin. Begitu juga dengan siswa yang memiliki 2 komponen tersebut. Dengan demikian, sebagai pendidik kita harus bisa memahami 2 komponen tersebut agar dapat memenuhinya secara seimbang. Baik, modul selanjutnya, modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid. Kodrat murid ini ada 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Apa sih kodrat alam itu? Nah, kodrat alam itu dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Murid dengan kodrat alam perkotaan sejatinya dilihat sebagai bagian dari masyarakat perkotaan. Maka pembelajaran yang diterima murid sebaiknya mampu membantu mendekatkannya dengan konteks atau kodrat alamiah, bukan sebaliknya malah menjauhkannya. Jadi ini sesuai dengan geografis ya kalau dari arti kodrat alam. Selanjutnya kodrat zaman.
Kodrat zaman itu bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai perkembangan zaman. Muatan pendidikan dan cara belajar dikala kita sebagai murid pasti berbeda dengan zaman saat ini. Tentunya ya berbeda ya Bapak Ibu, dimana kita saat menjadi murid dan zaman sekarang ini tentu berbeda. Nah, pendidikan setelah masa kemerdekaan tentu juga berbeda dengan pendidikan pada abad ke-21 ya, zaman milenial sekarang tahun 2000 masuk abad 21. Maka kita pendidik bergegas beradaptasi terhadap kodrat zaman untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia. Seperti yang kita tahu, pendidikan adalah suatu proses yang dinamis. Pendidikan terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan juga kondisi murid. Jangan dibayangkan sistem pendidikan sebagai sebuah sistem besar yang hanya dipikirkan dan diurus oleh para pakar dan penentu kebijakan di pusat. Sekolah atau bahkan kelas juga merupakan suatu sistem pendidikan dengan ruang lingkup yang kecil, namun merupakan ujung tombak berjalannya sistem pendidikan. Jadi sesuai dengan kodrat zaman ya, pendidikan itu harus sesuai dengan eranya, karena di era kita tentu jelas berbeda dengan era siswa saat ini. Sehingga diharapkan pembelajaran itu bisa menyenangkan dan bisa mencapai tujuan pendidikan pemerintahan. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau disebut watak bisa diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa psikomotorik. Jadi budi pekerti ini seperti watak ya Bapak Ibu ya. Misalnya seseorang yang memiliki budi pekerti jujur, maka kecil kemungkinan ia melakukan kebohongan atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya, atau bahkan ia akan merasa terganggu jika melihat ketidakjujuran terjadi di sekitarnya. Kita dapat melihat perpaduan antara pengetahuan atau wawasan tentang kejujuran kognitif dan perasaan yang mengikutinya, seperti ia merasa gelisah jika ia berperilaku tidak jujur atau melihat perilaku ketidakjujuran di sekitarnya, afektif, yang kemudian menghasilkan watak atau budi pekerti jujur yang ditampilkan berupa psikomotorik. Bagian biologis adalah bagian yang berhubungan dengan rasa seperti rasa takut, cemas, gelisah, putus asa, tidak percaya diri, senang, bahagia, kecewa, sedih, dan sebagainya. Selanjutnya, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama. Yang pertama, teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Yang kedua, teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Dua teori yang dikenal juga sebagai aliran daya pendidikan ini tidak serta-merta membuat Ki Hajar Dewantara menganggapnya mutlak sebagai suatu kebenaran. Tetapi Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan baru dengan menggabungkan atau mengintegrasikan kedua pendekatan teori tersebut menjadi suatu pendekatan yang disebut dengan teori konvergensi. Teori konvergensi merupakan pendekatan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam menjelaskan tentang kertas bertuliskan tulisan samar dengan membagi budi pekerti atau watak manusia menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis dan bagian intelligible.
Rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egois, rasa berani, dan segala yang berkaitan dengan perasaan dan jiwa manusia adalah bagian biologis yang tidak dapat berubah dan menetap pada individu sejak anak-anak hingga dewasa. Sementara kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan adalah bagian intelligible yang dapat berubah karena pengaruh keadaan dan lingkungan, termasuk salah satunya pengaruh pendidikan. Jadi, kecakapan itu berpengaruh untuk pendidikan. Oleh sebab itu, sebagai pendidik, kita bisa mengarahkan keterampilan siswa kita. Baik Bapak Ibu, modul kelima, modul terakhir di pelatihan mandiri Merdeka Belajar, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik bagi murid. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajar. Sedangkan pendidikan bukan hanya bertanggung jawab guru di sekolah. Perlu kerjasama dan kolaborasi keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Baik Bapak Ibu, ini bukti saya mengirimkan tautan untuk bisa diklik linknya agar bisa direspon sebagai responden bagi grup guru baik di sekolah maupun di komunitas MGMP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.